Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Forum MetaMind edisi September 2024. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih Forum MetaMind ini. Nah, Forum MetaMind ini adalah di mana forum ini terbuka untuk umum yang diadakan di hari Rabu minggu ketiga setiap bulannya jam 7.30 sampai jam 9. Tapi kecuali pada bulan ini ya, karena ada berhubung ada apa kehalangan, jadi kita undur 1 minggu. Tapi biasanya setiap bulan di minggu ketiga. Nah, tujuan belajar kita, tujuan forum Metamed itu adalah kita untuk belajar bersama dan diskusi tentang pengembangan diri manusia dari berbagai sudut pandang. Jadi di forum Metamind ini kita ada isi mengenai kesehatan, mengenai family, mengenai bisnis, dan diambil dari beberapa ilmu, ilmu psikologi, ilmu NLP atau neurosemantik. Nah, untuk malam ini kita akan membahas mengenai creating activity in stuckness. Ayo di sini teman-teman, siapa yang sedang mengalami stuck atau mengenal seseorang yang sedang stuck? Nah, kalian berada di tepat nih. Nah, kita malam ini akan diskusi dengan Bumar. Nah, pembicaranya adalah Bu Mariani. Dia adalah seorang executive leadership coach, trainer of neurosemantic, dan juga founder of MetaMind. What an honor to have her this month, ya, Bu Mar ya. Dan juga ini adalah kembali lagi nih kita bahas nih bagaimana sih kita nanganin apabila di sesuatu yang stuck. Dan tadi juga sebelum kita mulai Bumar juga mention about the title juga. Ini menarik titlenya nih Bumar. Nanti Bumar akan jelaskan sendiri. Loh kalau kita stuck tapi kita nih belum melakukan activity nih. Wah, ini kita siap-siap nih. Udah stuck disuruh bergerak nih sama Bumar kayaknya ya. Nah, inilah sesi kita pada malam hari ini. Nah, saya akan menjelaskan sebelum kita mulai, ini ada beberapa rules of the game agar sesi forum malam ini, sesi Zoom ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah mohon teman-teman untuk mute-kan suara agar pada saat diskusi, pada saat penjelasan kita bisa saling mendengar suaranya. Yang kedua, ada pepatah mengatakan bahwa apabila tidak kenal, maka dia tidak sayang. Jadi apabila bisa, tolong dibantu videonya on. Dan paham dengan Bu Gioni, sudah terus di chat bahwa Bu Gioni sedang dalam perjalanan. Yes, jangan, videonya jangan di-on kan, nggak apa-apa. Oke, lalu ada juga, nah sesinya forum MetaMind sesinya selalu interaktif. Jadi Bu Mar tidak hanya ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh sebagai seorang dosen, tapi beliau suka sekali dengan interaksi. Jadi ini dipersilahkan kepada peserta untuk chat atau tanya langsung. Nah, karena agar kita tahu siapa yang tanya duluan, tolong menggunakan icon di bawah, raise hand di situ, agar kita bisa melihat urutannya. Lalu sih juga untuk malam ini sesinya 90 menit, berarti kita akan selesai pada jam 9 malam. Dan terakhir tolong jangan leave dulu karena kita ada tag foto sesi bersama. Oke, ini sekian dari saya dan saya akan memperkenalkan kepada Bu Mariani. Silakan Bu Mar. Saya akan stop sharing ya. Baik, terima kasih Maggie. Dan ayo tepuk tangan dulu yuk kita yuk untuk Maggie. Thank you Meg telah membuka acara ini dan sekaligus akan menjadi moderator sepanjang sesi kita hari ini. Baik Meg, mungkin stop share dan nanti saya akan share ya. Thank you. So Ya. teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman karena mute nggak bisa ini ya, tapi paling nggak melihat wajah senyum dan ada yang sudah kelihatan mulutnya bibirnya berucap ya. So selamat malam, salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali tetap hadir di acara Forum Metamind walaupun hujan-hujan, Jakarta hujan, saya tidak tahu kalau yang dari luar kota. Yang jelas, akhir bulan tetap semangat dan tetap ikut di acara Forum Metamind. Nah, seperti yang disampaikan oleh Maggie tadi, ini adalah acara rutin untuk pengembangan manusia, baik diri maupun orang lain. Khusus hari ini saya berharap ini untuk pengembangan diri ini. Wah, pengembangan diri. Karena judulnya ini agak unpick ya, teman-teman. Apakah melihat ada creating activity in stuckness. Jadi tetap beraktivitas, bahkan meng-create aktivitas di stuckness. Sedikit sejarah di baliknya. Ini sebenarnya sedikit curhat, ini menceritakan diri saya sendiri. Saya tuh lagi stuck waktu bikin judul ini. Jadi bukan hanya stuck bikin judul ini dari sebelum-sebelumnya stuck. Saya punya banyak alasan untuk stuck. Dan saya punya banyak excuse. Entah itu lelah fisik, lelah jiwa, keadaan bisnis,
banyaklah hal-hal yang bisa saya jadikan alasan untuk stuck. Nah, satu hari saya ngobrol sama teman saya yang namanya Pak Basian. Ayo Pak Basian, tolong angkat tangan Pak Bas di sini. Nah, saya saya ngomong dan kemudian Pak Bas bilang tulis aja, bahas sesuatu tentang stuck katanya. Wih, orang gua lagi stuck, suruh gua ngomongin stuck gitu ya. Dan iya, Cocok. cocok ya. Nanti kalau saya ngomong pasti disindir sama dia katanya. Dan memang sih bahwa bagaimana stuck atau tidak stuck kita tetap perlu aktif ya. The time is clocking, life is life tetap berjalan ya, hidup tetap berjalan dan kita tetap perlu melakukan activity. Maka ini menjadi satu challenge buat saya. Kayaknya hari ini gue banget deh kalau bicara soal stuckness. Dan makanya saya senang dengan hari ini bagaimana kita bisa sama-sama sharing dan juga sama-sama saling support ya. Kalau ada yang stuck di sini, saya nomor satu yang mengakui saya sempat stuck, sempat loh ya. Namun kemudian life move on gitu. Nah, teman-teman, siapa di sini yang juga pernah stuck di sini? Boleh angkat tangannya. Pernah loh ya, saya nggak bilang sedang, pernah. Waduh, Hertanto langsung angkat dua tangan. Pernah ya? Kalau yang nggak di balik layar belum nggak pernah, jangan bilang belum, nggak pernah atau nggak tahu ngeklik untuk video on bilang pernah gitu ya. Atau mau tulis di chat juga boleh, pernah gitu. Wah, pernah. Max, Pak Max ya. Ya, rata-rata pernah ya stuck ya. Oke. Kalau kita ingat-ingat stucknya kita itu sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Mungkin 10 tahun lalu, mungkin 3 tahun lalu. Ada yang mungkin sedang stuck, Ibu, gitu. Ada nggak? Boleh tolong ditulis di chat, di ruang chatnya. Sedang stuck kah atau sudah 10 tahun lalu? Jadi 10 tahun lalu pernah stuck, habis itu maju terus, pantang mundur. Wah, asik juga nih. Asik juga. Boleh tolong ditulis di chatnya. Mungkin sedang, kata Pak Peter. Oke. Yang lain bagaimana? Pernah, kalau pernah tulis 10 tahun lalu, atau 3 tahun lalu, atau 1 minggu lalu. Kalau saya akan bilang pernah 1 minggu lalu. Sudah stuck dari 2 tahun. Nah, dari dua, ini mudah, wah, sejak 6 tahun lalu. Baiklah. Jadi, sepertinya stuck ini bukan sesuatu yang barang aneh ya buat kita ya. Rata-rata pernah stuck dan pertanyaannya adalah stucknya tuh berapa lama. Jadi saya suka pakai acara tanggal jatuh tempo. Kalau yang menulisnya stucknya sudah 10 tahun lalu, sudah 2 tahun lalu, sejak kuliah. Nah ini pertanyaannya apakah sudah berlalu atau masih? Saya kalau kayak Putri ya tulisnya 2 tahun lalu, amin, sudah lewat berarti ya. Kalau ada yang bilang sudah stuck dari 2 tahun, pakai kata darinya itu lah aku agak ayo, berarti masih dong Her gitu ya. Masih dan lagi perbaikan. Iya. Baiklah. Saya yakin teman-teman punya pengalaman masing-masing dan yang pastinya yang namanya stuck itu tidak nyaman ya teman-teman ya. Makanya hadir di sini entah untuk menangani stucknya masing-masing atau bagaimana kita mengenali dan bisa membantu orang lain yang sedang stuck. Saya sambil sharing sambil berobat jalan nih teman-teman. Jadi sambil ngomong talk to myself gitu ya. John pernah ngalamin nggak John? Pernah, berarti diam-diam aja lah. Diam-diam aja ya. Baiklah. Oke, so teman-teman, saya akan share screen untuk membahas tentang stuck dan sesekali saya akan off dari screen dan kita akan bahas bersama-sama dengan melihat wajah langsung. So, saya akan mulai dengan stuck. Jadi waktu bikin flyer ini, mereka mengambil gambar yang saya sedang senyum. Saya bilang jangan dong orang lagi stuck. Kan foto saya rata-rata stuck. Foto saya kan rata-rata senyum ya. Saya bilang tolong cari foto saya nggak ada senyum. Saya bilang mau lagi stuck kok gitu. Akhirnya dapat foto ini. Yang ini tetap, tapi ada senyumnya juga, tapi itu senyum galau gitu ya. So, creating activity in stuckness. Sebenarnya tadi saya tulis khusus para galauers. Jadi yang sedang galau, yang ingin bangkit kembali karena perlu tetap beraktivitas.
Nah, teman-teman, apa yang saya mau sharingkan ada dua hal, ya, yaitu pertama tentang konsepnya, kedua adalah tentang how to-nya. Jadi ini saya mengambil gambar seorang profesional yang bagaimana stuck. Kita bisa stuck oleh berbagai keadaan. Keadaan apa yang paling sering bikin kita stuck? Umumnya kalau lihat teman-teman profesional di sini adalah stuck bisnis. Ekonomi lagi slowing down. Ini sekarang duit lagi tahan nih. Kalau kita lihat bertahun-tahun ya, mulai dengan katanya apa? Bukan mulai dengan katanya, mulai dengan pandemi. Pandemi ditunggu tahun demi tahun, wah ada penyembuhan, ada celah buka. Ketika udah mulai nggak pandemi, udah mulai terbuka, tunggu pemilu. Nah, begitu pemilu pada tahan duit, begitu udah ada hasilnya tunggu pergantian dan so on and so on lagi ada perang di sini, ada perang di sana. Wah, pokoknya para pebisnis memang mengamati dolar naik turun, Fed naik turun, saham naik turun, sementara jualan juga wah itu lumayan dan asik sih, bikin hidup lebih hidup. Asik gitu ya. Tapi juga bagaimana ini menjadi challenge buat kita semua. Jadi nggak heran kalau ada yang merasa stuck. Kalau kita hanya bingung, itu hanya bingung. Tapi kalau stuck, itu artinya udah berhenti. Nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi yang namanya stuck nih, jadi teman-teman mari mengukur apakah sampai separah itu. Stuck itu adalah berhenti, bingung, perlu lakukan apa? Gua mau ngapain ya? Gua lakukan ini nggak cocok, gua jualan ini nggak cocok, itu adalah stuck. Tapi stuck ini bukan hanya stuck dalam bisnis. Ada juga stuck ketika menulis. Lagi menulis, gue bingung, gue stuck nih, gue mau nulis apa ya? Nah, ini saya mengambil contoh untuk Bu Cika yang menulis. Atau stuck dalam komunikasi. Dengan pasangan kita mau komunikasi, tapi gue ngomong dia nggak ngerti, gue ngomong dia ngerti, aduh gue kesel deh, akhirnya stuck sendiri. So, kita bisa punya situasi stuck dalam berbagai keadaan, dalam berbagai medan, berbagai bidang, dan akhirnya kita bingung perlu lakukan apa, dan stuck ini biasanya membuat kita jadi depresi dengan berbagai alasan. Udah deh jadi malas beraktivitas. Ada yang sampai begitu, teman-teman? Kalau ada ngangguk aja nggak apa-apa kok. Kata Joni, diem-diem aja ya udah, Jon, jangan ngangguk, Jon. Nah, kalau masih sadar bahwa gue lagi stuck, itu aman, teman-teman. Yang berbahaya adalah dia nggak tahu dia lagi stuck, dia lagi depresi, pokoknya dia diem aja. Jadi kalau dibilang ada yang freeze, dan freeze ini bisa macem-macem. Bisa karena dia bilang, gue lagi capek, gue lagi istirahat dulu, atau bisa jadi, gue lagi sakit kepala, dan macam-macam penyakit muncul. Dan ketika macam-macam penyakit muncul ke dokter, hanya dikasih obat penenang, hanya dikasih obat relaksan, karena sebenarnya adalah psikosomatis. So, semoga teman-teman tidak sampai yang di level bawah, hanya stuck saja, hanya bingung, tapi tetap beraktivitas. Nah, yang saya mau cerita adalah stuck bagaimana benar-benar bingung, buntu kiri, buntu sana, lalu kemudian ada yang kemudian mulai menyalahkan diri, kayaknya saya nggak pinter deh, kayaknya saya nggak cocok deh, memang salah saya, memang nasib saya. Dan kemudian itu dibawa ke diri sendiri, mulai menyalahkan diri, mulai apa ya, menyalahkan diri, seakan-akan itu permanen, seakan-akan itu akan ya udah nasibnya sampai seumur-umur. Wah, itu mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada, yuk kita telusuri ya. Jadi ini sambil saya bahas, sambil teman-teman refleksi diri, bukan refleksi pijat kaki ya. Reflektif ke dalam diri, jangan-jangan dirimu termasuk kelas ringan. Kalau memang termasuk dan ternyata lebih dalam, yuk kita bahas bersama yuk ya. Sampai gimana sih stuck itu?
Dan teman-teman kita lihat bahwa agenda saya hari ini sengaja adalah dua. Yang pertama adalah the concept behind stuckness. Apaan sih stuckness itu? Tak kenal maka tak sayang, kata Maggie tadi. Ternyata stuck itu pun perlu kita kenali. Jangan cuma diratapi, jangan cuma disesali, kemudian macam-macam. Jadi apaan sih stuck itu? Setelah kita mengenal stuck itu apaan, then we know how to creating activity in stuckness. Kalau membaca judulnya, how to, salah ya Inggris ya, how to create sebenarnya nggak boleh creating ya, how to create activity. Artinya apa? Walaupun stuck, tetap aktivitas gitu loh. Ini yang berat nih. Orang stuck kok suruh aktivitas. Saya mau aktivitas apa? Kalau saya sudah tahu ada aktivitas, saya sudah nggak stuck. Benar nggak sih gitu teman-teman? Ya. Kalau saya sudah tahu mau ngapain, saya sudah nggak stuck, Ibu, gitu. Protes dong teman-teman. Ini makanya saya bilang judulnya aneh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang yang aneh dan antik itu yang lebih lebih nyeleneh ya. So, dua hal ini teman-teman. Ini akan kita bahas. So, teman-teman sudah mungkin ada yang mau ditanyakan atau ini terkait dengan how to create activity in stuckness. Lanjut? Oke, siap. Kalau begitu saya akan lanjut. Em, saya akan mulai dengan the concept behind stuckness. Stuckness itu apa sih? Stuck, buntu, mogok, macet. Dan saya bicara soal stuckness tentang diri sendiri atau orang lain, bukan soal jalanan yang stuck. Ya, bukan soal roda ekonomi yang sedang stuck, bukan soal pintu yang lagi stuck, tapi tentang diri saya dan orang lain. Siapa tahu ada temennya yang lagi stuck dan teman-teman ingin membantu mereka yang stuck. Nah, kalau pintu stuck macet, mudah-mudahan ada kunci duplikat ya. Mobil ada pakai alarm, alarmnya baterainya habis, stuck nggak bisa buka nih. Mudah-mudahan ada mobil cadangan, kunci cadangan. Dan kalau nggak ada kunci cadangan, kita masih bisa panggil Gokar atau Grab ya untuk jalan. Tapi kalau hidup kita stuck, emangnya ada cadangan? Cadangan tabungan mungkin ada, tapi hidup ada cadangan nggak? Kalau kita nyari duit dan kita stuck, mungkin ada tabungan yang masih bisa kita korek ya teman-teman ya. Tabungannya kita korek, udahlah nggak ada bisnis nggak apa-apa, kita sementara istirahat dulu, korek tabungan gitu ya. Tapi mau diapain? Mau dilariin ke sini mentok, di sana mentok, udah buka tabungan gitu, korek tabungan. Tapi uang boleh tetap punya, tapi hidup kita yang jadinya nggak ngapa-ngapain kan. 1 minggu kita stuck, berarti kita bolehlah berleha-leha 1 minggu. 1 bulan kita nggak ngapa-ngapain. Hehe, hati-hati. Ada yang mungkin asik gitu ya, tapi ada yang bilang gila, gue ngapain aja sebulan. Mari kita pelajari apa efeknya antara seminggu dengan sebulan. Nah, yang pertama kali saya mau perkenalkan bahwa stuck adalah a state. Stuckness is a state. Hanya sebuah state. State itu apa sih? State itu keadaan fisik dan mental. Teman-teman ada state ngantuk. Pernah ngerasain ngantuk? Nah, itu stuck. Itu state. Pernah ngerasain happy? Itu juga state. Pernah ngerasain lapar, haus, capek, semangat? Itu semua adalah state, teman-teman. Nah, kalau kita boleh punya state lapar, haus, capek, happy, kok kita nggak boleh punya state stuckness? Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau kita nggak boleh punya state stuckness, kira-kira apa yang membuat nggak boleh? Happy boleh ya? Sedih boleh nggak? Boleh, kalau memang ada sesuatu yang perlu disedihin, jangan ditahan. Ya toh, nanti jadi gondokan loh. Boleh. Nah, kalau gitu, kita semangat boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, happy yang berlebihan
sedih yang berlebihan, semangat yang berlebihan, apapun yang berlebihan, tidak akan cocok, tidak akan baik. Ada konteksnya kapan saya boleh happy, kapan masa ke rumah duka kita happy. Reunian sih biasanya kalau di rumah duka ya. Atau kita sedih. Sedih boleh nggak? Boleh. Ya tapi kalau sedihnya bertahun-tahun, so ini juga sesuatu yang perlu kita. Nah sama dengan stuckness. Stuck itu sebenarnya normal. Tapi, nah tapinya apa nih? Mari kita lihat. So apa sih yang membuat orang stuck? Awalnya adalah bingung, pikiran kalut, lalu nanya mau bagaimana. Sebenarnya berawal dari satu keadaan. Keadaan di mana kita tidak punya jawaban. Satu keadaan yang membuat kita berpikir ini salah, ini nggak cocok, itu nggak cocok, dan kita terus bertanya-tanya. Umumnya kan begitu ya teman-teman ya. Namanya stuck gitu loh. Kalau udah punya jawaban, kita udah nggak stuck. So, stuck awalnya hanya dari sebuah keadaan di mana ada yang kalut, ada benang kusut, dan kita tidak mampu melerainya sehingga timbul pertanyaan. Gimana nih? Ini hanya sebuah keadaan awalnya, teman-teman. Nah, keadaan ini kemudian menjadi pikiran kita. Saya dapat gambarnya cocok banget ya sama niat saya menjelaskannya. Ini yang tadinya hanya sebuah keadaan kalut, ya, tapi kemudian kita nggak dapat jawaban, akhirnya menjadi tambah kalut, tambah banyak. Harusnya saya begini nih, mestinya. Nah, banyak harus, banyak mestinya. Lalu kemudian berpikir, halah, coba gini-gini. Mulai menyesali diri, mulai menyalahkan keadaan, dan kemudian yang tadinya kalut, hanya sebuah pikiran kalut, menjadi perasaan gelisah dan perasaan emosi, perasaan takut, dan macam-macam perasaan dan pikiran udah nggak tahu lagi yang mana duluan dan campur aduk. Make sense buat teman-teman? Seringnya begitu kan? Kita mencampur adukan antara fakta dengan persepsi, kita buat drama lagi. Ayo lo, kalau nggak begini gimana? Ya, apa kata orang? Aduh, dan yang menyalahkan diri sendiri. Dan akhirnya bukan hanya sebuah kekalutan, tapi menjadi kegalauan. Emosi pun ikut. Begitu teman-teman, itu yang dialami. Dan ini masih level menengah, di mana kemudian menjadi tambah banyak beban, duduk di atas batu tandus, di atasnya beban, dan nggak tahu mau ngapain. Tadinya saya mau cari gambar yang dia kepencet batu atas, batu bawah. Jadi stuck itu berawal dari sebuah keadaan yang mungkin memang nggak ada jawabannya, mungkin memang sedang berada dalam keadaan yang kusut, tapi kemudian kita bertanya-tanya, lalu semakin kusut, lalu ada emosi di dalamnya, dan so on, dan akhirnya jadi stuck. Pernah terjadi begitu teman-teman? Ya, dan em, menyalahkan diri. Kenapa saya begini? Harusnya kan saya begitu. Lalu mulai mencari kambing hitam. Siapa yang bisa gua salahin? Iya sih. Ya kan coba kalau dia begini. Itu kan gara-gara dia. Dan kemudian mulai mencari, enggak juga sih. Dan 1001 drama kita bangun dalam persepsi kita. Faktanya belum tentu separah itu. Dan lagi-lagi ini adalah step. Coba teman-teman ingat, benarkah begitu kalau yang bagi yang pernah stuck? Nah, bener nggak sih Her begitu Her? Sampai udah masih sekarang masih begitu Her? Lebih gede masalahnya atau lebih gede kegalauannya Her? Hmm, lebih gede galaunya. Daripada masalahnya ya? Nggak juga sih, pasti bilangnya gitu. Lebih gede galaunya. Iya, lebih gede galaunya. So teman-teman, inilah yang terjadi dalam diri kita. Ya, kalau kita lihat dari pendekatan psikologi maupun NSNLP, manusia itu tidak
berespon terhadap stimulus atau keadaan fakta, tapi kita berespon terhadap dunia internal kita. Dan ketika kita berespon dunia kita bikin drama, semakin dramatislah hidup kita. Dan kalau kita bikin galau, semakin galau, akhirnya kita lupa keadaan sebenarnya apaan sih? Kok sampai segalau ini? Nah, kemudian berikutnya adalah ingat bahwa mind and body is one system. Tubuh dan pikiran itu koneksinya kuat. Kita lihat ya, sebelumnya ada satu kalimat. First we own the state, but then the state own us. Jadi tadinya kita menguasai keadaan, kita tahu keadaan, tapi akhirnya malah keadaan itu yang menguasai kita. Ya, jadi emosi, state kita tuh menguasai kita, akhirnya jadi galawers. Nah, di sini saya akan melihat lanjutannya. Lanjutannya apa? Ketika udah mulai galau, akhirnya mulai tidak bisa tidur. Iya, Pak, iya. Dan bukan hanya tidur, makan pun nggak lesat gitu loh. Makan pun malas, bisa lupa makan. Ya udah karena wajib makan, ya makanlah 2 suap. Sakit mah muncul, asam lambung naik. Tidur nggak bisa, nggak tahu tidur nggak bisa karena pikiran atau asam lambungnya naik gitu ya. Belok kiri nggak bisa, hadap kanan nggak bisa. Akhirnya mulai merasakan kayaknya ada saraf kejepit nih di gue nih. Atau kayaknya tulang gue nih ada yang nggak beres nih. Padahal tidurnya bolak-balik resah. So, selain pikiran dan kegalauan tadi, fisik kita mulai kena. Lelahnya bukan hanya mental, tapi juga fisik. Ada yang sampai segitunya? Mudah-mudahan tidak. Nah, bahayanya adalah kita tahu lelah fisik, tapi kita nggak tahu lelah mental gitu loh. Walaupun sekarang ada bilang mental health ya, mental. Nah, so di sini adalah bagaimana saya gambarkan sebagai low bed. Udah tidur, udah low bed aja. Waktu saya lagi galau, nah, saya tidak tahu kapan saya mulai galau. Bulan lalu saya ke Seoul, kumpul keluarga, dan anak saya yang pertama di Toronto tuh udah lama nggak ketemu saya. Biasanya hanya Zoom atau telepon. Ketika dia ketemu saya, dia bilang ini, Mama kok sekarang nggak ada senyumnya sih katanya. Oh ya, saya udah lama nggak senyum ya, saya bilang. Dan adiknya yang kecil, yang Seoul itu, dia hampir setiap hari telepon saya. Dia jawab cicinya, iya. Udah lama Mama nggak senyum sejak Popo meninggal. Mama saya kan meninggal Juni lalu. Saya bilang, oh ya. Saya mulai introspeksi. Jangan-jangan ya, saya kebawa berlebihan, ditambah lagi keadaan bisnis, ditambah lagi keadaan ini, keadaan itu. Akhirnya saya lelah, tapi saya nggak sadar. Nah, yang sadar saya nggak senyum gitu ya. Dan kemudian saya olahraga, tapi kemudian badan saya encok, saya bukan menyalahkan, saya berasumsi saya kebanyakan olahraga. Macam-macam muncul. Jadi, walaupun saya merasa tidur, bangun pagi lemes gitu loh. Ada nggak teman-teman yang begitu? Tidur, tapi bangun pagi lemes gitu. Mimpi nggak? Enggak gitu. Tapi bangun pagi lemes gitu. So, saya tidak menyadari kegalauan saya sampai kemudian ada yang menyampaikan ke saya. Saya merasa all good, saya bisa state management, ya kan, dan saya bisa coaching orang, tapi saya lupa untuk melihat saya sendiri gitu. Perlu orang lain melihat blind spotnya saya. Hanya sebuah kata aja. Kok Mama nggak senyum sih? Oh ya, kayaknya gue senyum deh gitu. Dan I realize that. Dan disitulah saya mulai memperhatikan bahwa lelah awalnya hanya sebuah keadaan, namun kemudian menjadi fisik, di mana saya kurang tidur. Uh, nah, kalau makan saya sembarang makan, karena saya doyan makan gitu ya. Dan saya perlu jaga kolesterol, perlu jaga kesehatan. Tapi atas alasan jaga stamina. Saya ada ngajar, ada coaching, ya kan? Saya perlu makan, jadi saya makannya banyak. Kalau nggak ada kelas, nggak ketemu orang, saya nggak makan nasi. Karena diet, gitu ya, karbo kurangi gitu. Tapi karena kebanyakan ketemu orang dan ada kelas, ada coaching, akhirnya saya punya excuse untuk makan. Padahal makan yang berlebihan juga nggak cocok kan. Banyak makan karbo, bawaannya ngantuk. Teman-teman menyadari antara pikiran sama
badan itu satu, dan akhirnya saya nggak tahu lagi. Eh, Lelah mental dan fisik. Yang repot adalah kita tidak menyadarinya, teman-teman. Kita tidak tahu bahwa kita sedang buntu. Kita tidak tahu bahwa kita sedang dalam kegalauan yang berlebihan, bisnis nggak jalan, aktivitas berkurang, kita memaksakan diri, dan itu pada akhirnya tidak menuju kemana-mana. Kita hanya stuck di tempat aja. So, bagi teman-teman yang tidak merasa galau, berbahagialah, tapi pastikan dirimu bukan tidak sedang freeze ya. Kalau ada yang merasa bangun tidur ngantuk terus, tolong periksa apakah tidurnya galau tapi nggak sadar, atau memang ya saya nggak tahu deh. Biasanya kalau tidur bangun pagi masih ngantuk itu kualitas tidurnya yang kurang baik. So ini memperparah kegalauan kita. Mudah-mudahan saya yakin teman-teman juga merasakannya. Nah, kalau udah gitu, apa yang perlu kita lakukan? Nomor satu, kalau memang pikiran kita kusut, kalau memang keadaannya tidak sesuai dengan harapan kita, maka lakukan sesuatu yang dalam kontrol kita dulu. Misalnya saya galau dengan bisnis misalnya. Tapi kan bisnis ini nggak bisa saya tangani kalau saya ngantuk, saya capek, dan saya galau. Apa yang dalam kontrol saya yang saya bisa pulihkan dengan segera? Atau misalnya saya punya stuck dengan komunikasi dengan orang lain, dengan hubungan, relasi. Kan saya nggak bisa memperbaiki itu kalau saya orangnya emosian. Kan saya semakin ngomong semakin emosi. Akhirnya nggak tahu lagi yang salah dia atau saya gitu. So, apa yang dalam kontrol saya yang saya bisa perbaiki dulu? Kalau tadi saya bilang bahwa stuck adalah state, itu adalah keadaan fisik dan mental kita, diri sendiri. Maka yang nomor satu yang cepat bisa kita pulihkan. Kalau secara mental belum bisa, maka secara fisik yang kita perlukan. Pulihkan fisik kita dulu. Jadi pastikan tidur dengan nyenyak dan pastikan makananmu sehat. Itu dulu, nggak usah pikirin galau memperbaiki keadaan macam-macam. Bagi saya, depan mata dulu kita perbaiki fisik kita. Biasanya kalau kurang tidur orangnya emosian atau baperan. Ya, apalagi kalau di apapun yang bagus akan menjadi kusut kalau udah emosian. Jadi, pulihkan fisik dulu teman-teman. Mulailah berolahraga, mulailah mericas kembali bateraimu. Dan hati-hati kalau dia bilang mulailah makan yang berkualitas ya teman-teman. Kalau saya kalau lagi stres tuh saya makannya macem-macem, babat, otak sapi, iso, wah saya demen banget itu, wah kalau udah dengar ngeri gitu ya. Ya jadi perlu jaga, pulihkan fisik itu nomor satu teman-teman, mensana incorpore sano. Oke, kita boleh berusaha meluruskan keadaan, boleh berusaha memperbaiki lingkungan, berusaha atau deh ada yang berusaha memperbaiki orang nggak sih? Jangan ngarep memperbaiki orang ya teman-teman. Bagaimana kita beradaptasi dengan orang tersebut. Namun yang jelas diri kita pulihkan fisiknya dulu teman-teman. Oke, setuju sampai di sini? Ada gambaran pulihkan fisik, makan yang sehat berkualitas, tidur yang berkualitas. Kalau dua ini kurang, maka keadaan yang sepele aja bisa kita bikin rumit. Betul nggak begitu? Ya, jadi ini dulu. Dan kemudian setelah kita mampu secara fisik kita pulih, mental belum pulih masih oke. Fisik kita pulih, maka yang perlu kita lakukan adalah break state. Kalau tadi stuckness adalah state, maka sekarang kita break the state. Keluar dari kegalauan itu. Kalau badan kita sehat, pikiran kita segar, fisik kita segar, maka yang kita bisa melihat keadaan dengan lebih tenang. So, sampai di sini dulu saya akan stop share. Ada yang tulis di chat nggak ya? Atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tentang fisik dulu, silakan John. Saya melihat dirimu tanda angkat tangan. Makan-makan, ayo. Saya mau gitu ya. bertanya.
Halo Silakan. Ci, saya mau tanya. Tapi saya nggak nyalain kamera nggak apa-apa ya Ci ya? Saya Oke, Max tapi Ci. sebelum Pak Max tanya, ada Johnny mau bertanya dulu gantian ya Pak Ya, Max. Ya, silakan John, siap, monggo. siap. Oke, thank you, Bu Mar. Ya, Untuk seseorang pulih secara fisik, ini menurut saya ya, kayaknya kan dia harus pulih dulu secara mental. Artinya ketika orang lagi berjongkok, terus merenungi kondisinya, state-nya, dia kan terus terbawa, mengalir, semakin mengalun, semakin melo gitu. Tadi kan Hmm. Bu Mar adalah pulihkan fisiknya dulu. Bagaimana caranya dia bisa berdiri bangkit sementara otaknya masih nunduk gitu, Bu Mar. Oke. Thank you. Baik. Thank you John. Disitulah kita perlu memanage ya. Yang saya bilang pulihkan fisik itu bukan sakit atau lukanya, tapi makan teratur berkualitas dan tidurnya yang berkualitas. Dua hal itu dulu. Itu mau nggak mau kita perlu manage. Banyak pikiran nggak bisa tidur. Iya, itu semua orang tahu. Tapi bagaimana kita melakukan sesuatu yang memang perlu out of ordinary sih. Maksain diri tidur, entah meditasi, entah mendengarkan musik. Saya baru-baru ini bertemu dengan teman saya mengatakan dia banyak pikiran, dia nggak bisa tidur dan dia merasakan matanya di sini tegang gitu ya. Kami dalam perjalanan keluar kota bersama-sama dan dia mengatakan dia banyak pikiran gini. Saya bilang oke, maksain tidur. Ya gimana caranya orang banyak pikiran kok. Lalu saya bilang kamu dengarkan musik, dengarkan suara piano atau sesuatu atau kalau nggak kamu doa, saya bilang. Kamu baca doa berulang-ulang, atau aminnya kamu bangun pagi. Aminnya setelah kamu bangun ya. Jadi itu. Nah, yang paling sering dilakukan ketika nggak bisa tidur nonton. Dan nonton itu pakai HP. Pakai HP, sorot mata kita bekerja semakin kenceng kan untuk nonton HP yang kecil dari itu semakin tegang mata kita gini. Apapun pikirannya, saya bilang ke teman saya bahwa setiap orang punya pikiran dan setiap orang punya masalah masing-masing. Tinggal pikirannya mau kita pakai kemana? Mau pikiran yang sedang bermasalah atau kita alihkan dulu karena waktunya tidur. Memang perlu di manage sih John. Ya, perlu di manage. Makanya kita lihat orang-orang yang sakit itu kalau sampai nggak bisa tidur diberikan obat tidur. Supaya apa? Diharapkan dipulihkan dulu fisiknya. Masalah mah tetap. Paling enggak, manage tidur kita lebih cepat daripada manage masalah yang kita hadapi. Kalau kita udah stuck ya. Dan ini memang kita perlu manage untuk itu. Begitu John, jawaban saya John. Thank you, Bu Mar. Ya, thank you. Cari cara untuk tidur. Habis itu udah seger baru cari cara untuk menangani masalahnya. Lebih simpel gitu ya. Oke. Nah, Bu Mar, ini next ada dari Pak Max. Pak Max Oke. mau langsung bicara aja Pak Max atau mau saya bacakan pertanyaannya? Iya, saya mau tanya tadi kan soal mengenai apa black point ya Mas. Sorry, kita kan ada kadang kan kita nggak tahu apakah kita sedang stuck atau tidak gitu. Ada nggak worksheet atau apa gitu yang bisa indikatornya kalau kita memang lagi stuck banget gitu. Itu aja sih. Masih. Baik, kasih. Worksheet ini maksudnya ada kayak kuesioner gitu yang menanyakan kita ini lagi stuck atau enggak begitu ya. Ya, mungkin alat indikator juga mungkin bisa selain worksheet. Oke, saya tidak punya worksheet itu, saya nggak punya assessment itu. Indikator kita stuck adalah kita bingung mau ngapain. Stuck itu terhambat, berhenti, ya. Kita bingung kita mau ngapain dan akhirnya tidak melakukan apa-apa. Itu stuck. Nah, stuckness di sini indikatornya adalah kita bingung, tapi kita diam, tidak melakukan, dan stres bawaannya. Jadi ya seperti yang saya bilang, saya tidak bicara stuck jalanan, tidak bicara stuck pintu gitu ya. Tapi stuck dalam diri kita yaitu perasaan stuck. Dan perasaan stuck ini adalah bingung, nggak ngapa-ngapain, diam saja, yang ujungnya adalah stres. Itu, Pak Max. Itu indikatornya, stres karena bingung nggak tahu mau ngapain dan akhirnya diem, stuck, berhenti. Oke, terima kasih. Terus Maggie ada pertanyaan di chat room nggak? Udah nggak ada ya? Oke, Ada. nggak ada ya. Tadi saya lihat ada yang ada Oma, kenapa itu ya Hertanto ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Baik.
Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke. So, bagi teman-teman ada yang mengatakan nggak bisa tidur eh, dan karena stuck, makanya ayam sama telur yang mana duluan? Galau nggak bisa tidur atau nggak bisa tidur jadi tambah gampang baperan dan akhirnya galau dan segala macam menyerbu gitu ya. Maka yang paling kita bisa manage nomor satu adalah fisik. So, pikirkan bagaimana supaya bisa tidur. Itu dulu nomor satu. Ketika kita udah sehat, maka kita akan bisa melihat lebih objektif. Oke, teman-teman? Ya, yang kurang olahraga, olahraga. Yang selama ini jarang minum air putih lah. Air segar, segar ya, dan tidur yang berkualitas. Jadi habis ini pikirin gimana caranya tidur. Jangan mikirin bagaimana caranya nanganin galau. Galaunya besok aja ditanganin. Kalau ada yang punya gangguan tidur. Oke, saya lanjut. Oke, baik. Maka kemudian berikutnya setelah kita break state, maka ini adalah konsep di balik stuckness, dan karena stuckness itu adalah state, keadaan fisik dan mental, maka nomor satu secara fisik perlu kita pulihkan dulu. Saya ngerasain sendiri kok, waktu saya stuck dan saya tidak sadar, saya bebas aja. Wong saya konsultan kok ya, kapan saya ngajar, nggak ngajar, saya boleh bangun siang gitu ya. Em, Lalu kemudian saya makan suka-suka gitu ya, dan itu hidup tidak teratur, freedom katanya, tapi malah tambah galau. Namun ketika saya mulai maksa olahraga, mulai yoga dari dulu sih, cuma yang tadinya setengah jam jadi 5 menit, 10 menit, dan kemudian mulai maksa. Saya ingat waktu saya ada bootcamp di puncak ya Put ya, kita maksa untuk jalan ke atas. Saya ngajar 9 hari di puncak dan itu kita ada hikingnya, rasanya badan capek, males deh. Tapi saya maksa jalan sampai ke atas, pulang-pulang malah lebih seger loh. Nah, itu salah satu contohnya bagaimana keadaan fisik. Nah, kalau kita sudah berhasil break state, ingat nih, masalah belum selesai. Kalut belum selesai. Tapi secara fisik kita sudah selesai, sudah segar gitu maksudnya ya. Dan kalau sudah segar, maka sekarang kita mulai step back dan observe. Jadi teman-teman, kata kuncinya ada yang di merah ini nih, break state, lalu step back dan observe. Ini kata kuncinya. Teman-teman setelah selesai ini, teman-teman dapat download materi ini di website kami. Kami akan berikan linknya, juga rekaman dari video ini. Jadi teman-teman nggak perlu buru-buru tinggalkan WhatsApp group, kita bisa diskusi dan juga nanti materi-materinya akan dikirim ke sana. Ya. Nah, jadi biar ingat, step back dan observe. Apa maksudnya step back dan observe? Kita bisa berada dalam masalah dan kalut, lalu bergulung-gulung dengan benang kusut itu karena kita berada bersama masalah itu. Ibarat kita berada di kebun tebu atau kebun jagung dan kita horizontal. Akhirnya kita udah nggak tahu lagi yang mana masalah, yang mana persepsi, yang mana objektif. Kalut dan kusut itu menyatu. Maka kita perlu step back. Step back itu artinya kita perlu mundur sejenak dan observe. Ketika kita mau observe, otomatis kita ambil helikopter view. Jangan lagi dilihat dengan kacamata yang sama, horizontal. Kita nggak lihat apa-apa, yang lihat adalah masalah, 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 benang kusut. Tapi step back dan observe. Masalah yang sering muncul adalah kita nggak pernah step back. Takut kalau saya step back, nanti jadinya apa? Kita tidak berani melepaskan sejenak untuk melihat. Nah, ketika bilang melepaskan, ada yang bilang, udah kok Bu, aku udah healing-healing, aku udah jalan-jalan. Tujuannya intermezzo. Saya jalan, saya piknik. Piknik apaan yang dipikirin sepanjang piknik urusan tadi gitu ya. Jadi sama aja bohong kan? Benar-benar step back.
dan ambil helikopter view untuk mengobserv. Saya bilang mengobserv ya, tidak lagi menyatu dengan perasaan apa kejadian atau kegalauan atau masalahnya, tapi observe, benar-benar melihat dari helikopter view. Ketika kita melihat dari helikopter view, berarti kita lebih tinggi dari permasalahan dan kita mulai mengamati bukan hanya permasalahan, tapi sekeliling permasalahan. Kita melihat lebih makro. Dan ketika kita melihat lebih makro, kita jadi tahu sebenarnya apa sih yang kita hadapi. Saat saya dibilang, Mama kok nggak ada senyum? Saya bilang, mungkin capek kali ya naik pesawat lama ya. Korea lah lama gitu ya. Alasan gitu ya. Terus ketika anak saya bilang, iya tuh, semenjak Popo nggak ada, saya langsung kaget. Oh ya, segitunya saya nggak merasa tuh gitu. Dan saya mulai step back. Jangan jangan mengelak gitu ya. Mulai menganalisa apa yang terjadi. Iya sih, saya masih, iya sih, iya sih. Dan mulai mengobserv apa yang terjadi. Apa yang ada di dalam diri kita yang tidak produktif atau kurang mendukung. Nah, itu perlu pengakuan diri ya untuk benar-benar mengobserv. Sudah teman-teman lakukan? Pernahkah? Step back sih, tapi nggak observe. Step back sih, tapi hanya melihat pakai kacamata yang ada, itu lagi, itu lagi. Kalau dirimu mengobserve dan kacamata yang sama, ya sama aja bohong. Kalau dirimu mengobserve dan jawabannya masih sama seperti yang sebelumnya, berarti belum berhasil step back. Make sense buat teman-teman? Nah, bagi yang sedang ada dalam permasalahan, coba deh step back sejenak dan observe. Ngelongok, apa sih yang gue hadapi? Ketika awal, saya menyalahkan diri. Iya, saya berduka terlalu lama. Saya jalan-jalan terlalu lama. Saya ke sana, ke sini. Tapi ketika saya mulai step back dan observe, saya melihat bahwa saya terlalu lama berdiam diri atas nama ini, atas nama perlu istirahat, atas nama kesehatan, atas nama macam-macam. Lalu kemudian juga menyalahkan diri tanpa saya sadari melihat keadaan luar, keadaan makro. Ketika saya melihat keadaan makro, nah itu udah beda cerita. Oke, teman-teman. Ingat selain break state adalah step back dan observe. Nah, setelah itu, maka kita mulai how to create activity. Ketika kita mau observe, kita udah mulai melihat problem kita apa sih? Bagaimana Anda tahu sedang ada masalah? Nah, ini pertanyaan assessment nih, Pak Max. Bagaimana saya tahu saya masalah? Saya merasa baik-baik aja tuh selama ini. Cuma males aja, males ketemu orang, males ngobrol. Udah cincai deh. Kadang-kadang saya cincai deh atas nama ya udah kita percayakan ke orang itu gitu ya. Nggak mau involve. Udah deh saya mau mendevelop dia, biarkanlah. Salah dikit nggak apa-apa, katanya salahnya parah gitu ya. Mau dibantu terlambat gitu. So, ketika kita observe, pertanyaan pertama adalah bagaimana Anda tahu sedang ada masalah? Ya, saya tahu ada masalah ketika saya udah perlu ngorek tabungan. Nah, saya tahu ada masalah ketika saya mulai merasa, kok makin hari kok makin malas ketemu orang sih? Saya mulai tahu ada masalah ketika urusan-urusan di kantor. Saya kok semakin nggak tahu urusan di kantor. So, teman-teman yang menjawab, bagaimana Anda tahu sedang ada masalah? Jangan-jangan itu bukan masalah, itu hanya pseudo problem. Jadi kalau teman-teman merasakan ada masalah, pastikan itu masalah. Jangan hanya persepsi atau perasaan yang menjadi masalah. Galau nih, galau apa? Urusan bisnis, ada apa dengan urusan bisnis? Iya nih, dan ternyata itu bukan masalah. Lu nggak sendiri tahu gitu. Kok bisnis gua drop ya? Kok orang-orang pada nggak beli sama gua ya? Apa barang gua kurang bagus ya? Aduh, gua kayaknya, aduh gagal deh gua bikin barang, bikin kue misalnya. Tapi setelah dilihat masalahnya bukan kue dulu doang yang nggak laku gitu. Tapi memang keadaan ekonomi.
Nah, kalau udah begitu, maka pertanyaannya apa yang saya perlu lakukan kan? Jadi masalah ini tentang apa? Tentang saya, misalnya saya jualan kue nih, maka tentang kue saya yang bikinnya nggak konsisten, makin hari makin nggak enak, makanya nggak ada yang mau beli. Atau tentang keadaan orang-orang yang nggak mau keluar duit sekarang ini. Kalau tentang kue saya yang makin hari makin gak enak, hari ini bikin gulanya sekian, besok gulanya berkurang gak enak, maka saya perlu perbaiki cara saya bikin kue. Tapi kalau tentang ekonomi, orang-orang lagi nggak mau keluar, orang-orang lagi berhemat, maka bagaimana setelah tahu masalah saya apa, itu akan lebih clear apa yang kita hadapi. Tidak lagi berada dalam galau-galau tadi, itu sudah masa lalu, tapi saatnya adalah untuk mulai menangani. Oke, teman-teman, dua pertanyaan ini mengajak kita memisahkan antara perasaan, persepsi dengan fakta. Dan sama bagi teman-teman coach di sini yang ingin membantu kliennya, ketika dia bilang dia punya masalah, nomor satu saya akan tanya, bagaimana kamu tahu punya masalah? Lalu kemudian setelah kamu tahu ini masalah tentang apa? Ini memperkecil kegalauan. Karena orang yang galau biasanya merasakan masalahnya besar selalu dan ada di mana-mana. Ketika kita memperkecil, lu lihat beneran masa lalu apa sebenarnya. Maka itu tidak lagi ada di mana-mana. Tidak lagi ada di semua tempat, semua waktu, semua orang. Tapi mulai melihat sebenarnya apa sih yang gue hadapi. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Ya, oke. Dan kalau sudah begitu, pikirin punya tujuan nggak? Ada orang yang gampang galau, gampang meratapi, gampang menyesali, tapi nggak punya tujuan. Ada orang yang mengeluh, ah gue udah tua, ah gue udah gampang capek, ah gue udah gampang lupa. Ngeluh aja setiap hari. Terus maunya lu apa? Kalau emang lu udah tua, gampang capek, terus maunya apa? Ada orang yang suka dengan masalah, meratapi masalah, mencibiri kesalahan, tapi tidak punya tujuan. Nah, kalau sampai teman-teman nggak punya tujuan, nggak heran gampang galau. Maka berikutnya adalah tujuan. Apa tujuanmu? Dan even ada masalah ini, apakah tujuanmu itu berkaitan dengan masalah yang dihadapi? Jangan-jangan hanya punya masalah, tapi nggak ada hubungan sama tujuan gue gitu loh. Mau bikin kue nih, mau jualan kue, tapi gue galau karena kue gue nggak laku gitu ya. Terus tujuan lu apa? Kalau tujuan lu adalah bisnis kue, oke ada hubungannya gitu ya. Tapi kalau tujuannya adalah bukan jualan kue, bisnis kue, tapi bagaimana gue bisa buka toko. Halo, lu buka toko dengan jualan kue nggak ada hubungan lagi. Toko apa? Toko baju. Ya urusannya sama kue. So, pastikan bahwa masalah yang dirimu galaukan, jangan-jangan galaunya hanya percuma gitu loh. Pastikan kalau dirimu mau galau, galau yang kaitannya dengan tujuan. Apa tujuan Anda? Sibuk urusin karyawan. Padahal tujuannya adalah untuk ekspansi toko. Iya benar kan, saya mau ekspansi toko, saya perlu 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 punya karyawan. Iya, tapi kalau karyawannya bermasalah, lu mau coaching dia habis-habisan, waktu lu habis di karyawan, mendingan lu next. Cari karyawan baru untuk buka toko ekspansi. Yang ini sementara begitu aja dulu. Jadi jangan galau yang tidak pada tempatnya. So, 4 pertanyaan ini merupakan 4 pertanyaan yang membuat kita benar-benar bangun, wake up, dan hadapi apa yang sedang kita galaukan tadi itu. Jangan main di perasaan yang menggulung-gulung, perasaan pikiran yang menggulung-gulung, dan akhirnya kita kegulung sendiri. Kalau ada yang belum pernah ngalamin, coba ketemu saya 1 tahun lalu. 1 tahun lalu loh ya, bukan 1 bulan lalu. Gue merasa 1 bulan udah lebih baik gitu ya. So, bagaimana
Anda tahu sedang ada masalah, masalah ini tentang apa, lalu tujuan Anda apa, dan tujuan Anda berkaitan dengan masalah atau enggak. So, teman-teman pada punya tujuan? Justru itu saya bingung, Bu, tujuan saya apa ya? Mungkin itu yang bikin lu galau, karena tujuan nggak jelas. Jangan-jangan masalah yang dihadapi adalah karena nggak punya tujuan. Nah, kalau masalah yang saya hadapi adalah nggak punya tujuan, ini masalah tentang apa? Masalah tentang nggak tujuan. Jadi tujuan lo apa? Tujuan gua adalah punya tujuan. Ketika saya galau, saya menyadari bahwa ada pergeseran dengan tujuan saya. Tujuan saya semula adalah ini, namun kemudian bergeser dengan perubahan keadaan. Karena perubahan keadaan, saya mulai kehilangan tujuan. Bukan nggak punya tujuan loh, punya. Tapi bergeser. Karena bergeser, saya bingung. Itu yang saya sadari dan kemudian saya perlu mengidentifikasi kembali, clarity kembali atas tujuan. Karena zaman terus berubah, bukan terus berubah, cepat sekali perubahan-perubahan itu kita mau beradaptasi atau enggak. Kalau kita bertahan pada tujuan yang lama, padahal perubahan terus terjadi, maka kita perlu beradaptasi. Jadi teman-teman kalau yang merasa tidak punya tujuan, carilah coach untuk menemukan tujuannya. Tapi ada yang merasakan tujuannya mulai samar-samar, ayo lap kacamatanya bersihin. Bisa jadi bukan tujuannya nggak ada, tapi bergeser. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Apakah saya stop dulu? Saya stop dulu kali ya, Meg ya. Mungkin ada yang mau bertanya dan Oke. saling sharingkan. Monggo, Meg. Ya. Ini dari Pak Daniel, ada quote dari Albert Einstein. We cannot solve problems at the same level of thinking that we were at when we were created those problems. Dari Pak Daniel. Dan ini ada pertanyaan Bu dari Bu Ketigo. Bagaimana kalau yang bersangkutan belum mengakui adanya masalah? Ya. Itulah masalahnya. Kalau yang bersangkutan dia tidak mengakui ada masalah, maka berarti dia tidak stuck dong. Ya, dong? Dia tidak stuck. Atau dia tidak stuck sih, dia merasa tidak stuck, tapi tidak terawat, kurang makan, matanya udah hitam-hitam begini gitu ya. Dan dia tidak mengetahuinya, maka itu artinya dia blind spotnya dia. Kitalah yang perlu memberitahu data, jangan persepsi. Sometimes kita memberikan maksud kita baik, kita memberitahu, lu ada masalah loh gitu. Tapi cara ngasih tahu itu ngejudge atau persepsi kita yang membuat dia merasa terpojokkan. Nah, kalau itu orangnya defensif, enggak, kata siapa gua ada masalah. Nah, ini balik lagi ke masa tentang komunikasi. Tapi mudah-mudahan menjawab Bu Keti, Bu, bahwa ini adalah tentang blind spot dia yang dia tidak tahu, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya secara netral sehingga dia melihat, oh ternyata gua ada masalah loh. Seperti saya, anak saya bilang, Mama kok nggak senyum sih? Hah? Gue nggak tahu gue ada masalah. Memang gue punya stres gitu ya. Stres urusan ini, stres ada sih. Tapi gue nggak tahu bahwa gue tuh nggak ada senyum. Padahal gue merasa gue coaching, gue senyum, ngajar, gue senyum gitu ya. Tapi ketika dalam keadaan sendiri tuh gue nggak senyum. Gue baru, oh gitu ya. Dan anak saya tidak judgement. Dia tidak bilang, Mama kok murung terus sih, dia nggak ngomong. Tapi dia bilang nggak ada senyum. Dan saya sadari memang saya nggak senyum waktu saya di Seoul gitu ya. Jadi akhirnya ya udah ketika foto saya pasti langsung buka senyum gua terpaksa atau enggak ya. Dan mulai berobat jalan sendiri. Terima kasih Bu Keti, mudah-mudahan menjawab ya. So kita benar-benar membantu dia menemukan blind spot dia tanpa judgement. Judgement itu yang membuat orang resisten soalnya. Oke, terima kasih dan kemudian ada lanjut yang berikutnya. Ada dari Pak Max, misal tujuan jadi direktur, tetapi masalah tentang keluarga yang tujuan dan masalah tidak ada kait dengan tujuannya. Bagaimana menurut Cici? Ya, itu yang saya bilang ada hubungannya. Tujuan jadi direktur, ya udah lakukanlah usaha-usaha untuk menjadi direktur. Tapi masalah tentang tujuan tidak ada kaitan. Apakah masalah keluarga ini menghalangi dirimu untuk menjadi direktur?
Kalau tidak ada ya udah jalankan. Nah, case di sini Pak Max, pertanyaannya adalah apakah ini masalah buatmu dalam rangka mencapai tujuan? Bahkan kalau yang datang ke coaching saya ngomong dia punya masalah, kemudian dia punya tuh, oke masalahnya apa? Nggak ada kaitan gue lihat gitu ya. Namun ketika urusan masalah menjadi membuat dia lebih banyak energi dan fokus ke urusan keluarga, akhirnya dia jadi nggak fokus ke urusan kerja. Nah itu jadi masalah. Berarti masalahnya adalah bagaimana supaya fokus ke urusan kerja. Makanya perlu memisahkan benar-benar melihat secara objektif. Begitu Pak Max, mulai memilah. Dan sebaliknya ada orang yang punya masalah, cerita terus masalahnya apa. Tapi dia nggak cerita tujuannya. Maka saya akan bilang, oh oke, saya sudah mendengarkan kamu punya banyak masalah, masalah ini, masalah itu, oke. Dengan adanya masalah ini terus kamu maunya apa? Itu juga bisa. Ya. Dengan adanya masalah itu terus kamu maunya apa? Contoh, ada karyawan yang punya masalah dengan bosnya. Jadi selalu mengatakan ini bosnya begini, itu bosnya begitu, dan kemudian dia merasa nggak cocok kerja di sini. Ya udah lu keluar aja. Masalahnya apa sekarang? Lu masih di sini, lu ngeluh terus, galau sendiri. Lu bisa rubah bos lu? Enggak, ya udah take it or leave it. Ya karena sekarang kan nggak gampang cari kerja, jadi saya perlu bertahan dong. Oke, keputusan lu bertahan nih. Itu keputusan ya. Sudah tahu bosmu begini, tapi kamu bertahan toh. Ya udah nggak ada masalah. Apa yang lu pikirin? Sometimes kita suka dengan masalah. Ada yang bilang kalau suka ya udah lu kawinin aja katanya. Gitu ya. Tapi kita nggak mau gitu loh. Makanya ingat tujuan lu apa sih? Nah, kalau nggak punya tujuan, mari kita identify tujuan gua apa. Jadi masa lalu sebenarnya bukan masalah. Masa lalu ada karena lu nggak punya tujuan. Luntang lantung, gontai, nggak tahu mau hari ini mau ngapain, mau besok mau santai aja. Apalagi dengan adanya WFH kan. Asik ya kita kerja di rumah ya, nggak punya jam kerja. Wah, itu makin 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 mau tidur jam berapa pun mau tarik selimut nggak kerja pun nggak ada orangnya. Tapi ya itulah, mudah-mudahan menjawab ya Pak Max ya bahwa kalau nggak ada hubungan ya udah. Kalau ada kalau memang ada masalah keluarga tujuan jadi direktur dan itu terhambat, maka identify masalahnya apa. Keluarga mau disalahkan? Enggak. Tapi masalahnya adalah dirimu jadi nggak fokus pada kerjaan, fokus pada urusan rumah. Jadi ini soal fokus nih masalahnya. Jangan sampai salah fokus. Kadang-kadang urusan rumah selesai juga belum tentu fokus ke kerjaan kok. Makanya judulnya adalah masalahnya adalah fokus ke kerjaan. Jangan galau yang berlebihan karena nggak tahu apa yang difokus, apa yang menjadi masalah. Salah address masalah, salah mengidentify masalah, bikin kita tambah galau lagi. Masalah yang selesai, galaunya nggak hilang. Ya iyalah masalahnya nggak jelas. Sakit kepala langsung minum Panadol gitu ya, padahal giginya bolong. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Max dan yuk kita lanjut ya Max. Ada pertanyaan yang lain kan? Ini tidak ada pertanyaan. Selanjutnya adalah mungkin komen ya Pak Airtanto ya. Saya izin baca, tapi maaf kalau misalnya salah pengertian ya. Jadi Pak Airtanto menulis bahwa tujuan saya dititip di tong sampah Oma dulu. Dulu ya, sekarang udah diambil lagi kan? Udah Lebih diambil lagi tahu Her. tujuan, Oma. Mm-mm. Tapi udah di tong sampah jadi bau dong. Enggak dong, Oma, kan dibungkus. Oh dibungkus. Oke, jadi tujuannya tetap, kalaupun ada bau-bau dibersihkan aja, Her. Kan gampang. Yang penting kan lebih tahu tujuan kita kemana, masalahnya gimana, bagaimana menyelesaikannya. Iya, itu yang Berani penting. mengambil, berani mengakui masalah, dan kita berani mengambil tujuan kita gimana, jadi kita bisa fokus. Iya.
Dan ujung-ujungnya adalah berani bertanggung jawab ya, Her. Ya, benar Oma. Mm-mm. Berani bertanggung jawab atas semua keputusan kita, salah atau benar, bukannya meratapi, tapi ya itu konsekuensi, jalanin. Itu ya, Her. Setuju Oma, betul. Yes. Thank you, Berkat Her. Oma keluar. Lain kali tong sampahnya dibersihin Ah, dulu, jangan mau dititipin. Bukan sampah dong ya, Her. Ya, itu kan kiasannya Oma. Ye, ye. Terombang-ombang dalam perahu yang nggak jelas. Salah titip ya, Her. Betul. Oke, baik. Thank you, Her. Thank you Oma. Nah, Oke. ini thank you Bu. Ini ada raise hand dari Pak Max. Silakan Pak Max. Oke. saya mau coba perdalam lagi pertanyaannya. Kalau seandainya nih, andaikan apa perbandingannya dengan manajemen resiko gitu kan, sama dengan nilai tujuan yang kita sudah nilai tujuannya kita hargai ini berapa nilai tujuannya. Nah, kadang-kadang kita harus memilih resiko yang besar atau tujuannya sebenarnya memang berharga nih untuk diperjuangkan. Jadi maksudnya indikatornya tuh harus memilih tujuan atau resiko dari masalah kayak gitu. Dan Bapak akan pilih mana? Mencapai tujuan atau memikirkan resikonya? Biasanya gimana? Nah, saya tanya juga kalau dari nilai misalnya kan kita kan kita pakai alat indikator nih misalnya. Kita lihat dari manajemen risikonya. Wah, kalau kita selesai masalah ini risikonya besar nih dan sebagainya kita kan malah menyebutkan. Tapi di satu sisi tujuannya juga nilainya sebenarnya sebanding dengan masalah tersebut gitu. Kalau kita menyemburkan diri gitu ya misalnya gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Oke. So, dalam setiap langkah kita selalu ada resiko dan juga ada konsekuensinya. Oke. Pisahkan antara konsekuensi dengan resiko. Resiko adalah sesuatu yang kita prediksi, tapi kita nggak tahu apa resikonya. Tapi konsekuensi adalah yang sesuatu yang kita tahu pasti akan terjadi dalam mencapai tujuan. Oke, resiko tuh kita nggak tahu, prediksi aja. Well, saya hari ini eh, mau jalan pagi. Besok pagi saya mau jalan pagi. Oke. Saya mau jalan pagi. Saya mau jalan pagi, biasanya saya jalan 5 kilo, besok saya mau jalan 10 kilo. Wah. Oke. Ada resiko nggak? Ada. Apa? Badan kaku gitu loh ya. Oh, jalan 5 jadi 10 kan double gitu ya. Ada resiko badan, tapi nggak yakin. Belum tentu akan badan kaku. Oke. Jadi resiko itu bisa terjadi, bisa enggak. Kita prediksi. Nah, apa konsekuensinya kalau besok jalan 10 kilo? Yang pasti capek, Kaki pegel. kaki pegel, itu udah konsekuensi yang sudah bisa saya prediksi. Nah, pertanyaannya saya mau nggak ambil konsekuensi itu, karena udah saya tahu terjadi. Nah, yang Bapak tadi sampaikan itu adalah konsekuensi yang Bapak sudah tahu. Misalnya capai target ini, Bapak sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, sekarang senilai nggak dengan konsekuensi dengan values atau nilai yang akan Bapak peroleh. Kalau Bapak mengambil itu tujuannya dan sudah tahu konsekuensinya dan Bapak oke, gua terima konsekuensinya, jalanin. Tapi ternyata konsekuensinya tidak sebanding dengan nilainya. Ya udah lepas. Lepas itu pun adalah konsekuensi dan yang tadi saya bilang Hertanto, kita perlu belajar bertanggung jawab atas diri sendiri dan atas keputusan kita. Mudah-mudahan itu menjawab Pak Max. Ya, oke, baik. Kita lanjut ya teman-teman. Masih ada satu slide lagi. Nah, saya lanjut tentang problem dan tujuan. Tadi kan sampai sini ya. Tujuannya adalah kita clarify yang gua hadapin apa sih, tujuanku apa sih, dan di sini mau galau mau enggak itu udah masalah pikiran, bukan lagi perasaan. Jadi perasaannya udah nggak diajak di sini. Dan kalau kita berhasil mengidentifikasi, berikutnya adalah langkahnya apa untuk mencapai tujuan. Dan di sini adalah creating activity. And action. Lah, udah tahu lah. Ya, jadi kita create activity dan juga action. Maunya kita kan begitu ya. Selama ini kita tidak lakukan karena perasaan mendominasi kita. Perasaan mendominasi karena yang problemnya nggak jelas, tujuan nggak jelas. Jadi teman-teman kalau lagi galau mikirin nih, gua galau karena ada problem atau gua galau karena nggak ada tujuan.
Kalau kita nggak punya problem, punya tujuan, asik. Oke. Kalau kita punya problem, nggak punya tujuan, sibuk aja kayak hamster, tau nggak? Kejar di dalam roda, nggak ada tujuannya. Habisin waktu, habisin tenaga. Jangan-jangan kita kayak hamster ya. Jalanin terus hidup ini. Makan, tidur, bangun, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Jadi hamster. Dan ketika kita dipanggil, udah deh, the end of the game gitu ya. So, teman-teman, gambar ini yang saya merahkan adalah creating activity dan action. Dan kalau saya melihat dari semua ini, yang paling penting apa nih dari gambar ini nih? Ya, John, apa John? Punya tujuan, Bu. Punya tujuan. Dan tujuannya perlu jelas. Kalau tujuan nggak jelas, dilihat lagi. Jangan-jangan bergeser sedikit atau kacamata kita yang bergeser. Ya, tujuannya perlu jelas. Kalau nggak jelas, kita akan kayak hamster di dalam problem. Nah, kalau teman-teman stuck, belum tentu karena masalah loh. Karena tujuan nggak jelas. Kayak tadi Pak Max bilang ada urusan keluarga. Oke, tujuannya mau jadi direktur. Masalahnya apa? Kerja aja jadi direktur, urusan keluarga urusin sendiri, urusin terpisah. Tapi enggak, Bu, masalahnya saya jadi nggak fokus. Oke, jadi masalahnya bukan soal masalah keluarga, tapi soal kamu nggak fokus terhadap kerjaan, maka menghambat jadi direktur. Nah, ini contoh ya, contoh simpel ya. Jadi yang perlu kita tangani bukan urusan keluarganya, itu terpisah. Tapi bagaimana supaya fokus? Terus orangnya bilang, gimana mau fokus, Bu? Urusan keluarga kan mendominasi perasaan saya. Oke, so perasaanmu pun ikut terdominasi. Bagaimana kamu mampu menangani perasaanmu sehingga kamu tetap fokus di kerja? Kayaknya saya perlu urusin rumah dulu deh. Yakin lo urusan rumah lu selesai, lu akan perasaan dan fokus ke kerjaan. Kalau yakin, oke, mari kita selesaikan. Tapi kalau itu hanya menjadi kambing hitam atau excuse, mendingan, oke, urusan keluarga-keluarga, urusan ini tentang bagaimana saya memanage perasaan saya memanage pikiran saya supaya fokus. Setiap orang punya masalah. Seperti saya bilang sama teman saya, setiap orang punya pikiran. Setiap orang pasti mikir. Tapi pikiran lu membuat apa, itu yang menjadi masalah. Betul ya teman-teman ya? Kita semua mikir kan? Selama kita hidup pasti kita mikir. Tapi apa yang kita pikirkan, cara kita mensikapi pikiran, itu yang menjadi tertawa atau menangis dalam hidup kita. So, kalau kita lihat di sini, maka mudah-mudahan ini menjadi satu challenge buat kita untuk tetap creating activity. Dan kalau saya simpulkan di sini adalah kalau kita stuck, nomor satu adalah break state dulu. Fisik dipulihkan, break state, ini keadaan fisik dan mental, recharge dirimu supaya baterainya full, dan kemudian mulai menganalisa dan action start. Sesimpel itu. Simpel sih, asal gua tahu gitu ya. Thanks to Pak Bas yang temporin challenge saya, ayo Fagnes lu sendiri lu bahas gitu ya. Dia ngasih judul creating activity, saya masih ngeyel, mana sih ada creating activity. Tapi setelah itu iseng, bikin juga judulnya gitu ya. But anyway, well, itu yang terjadi dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan yuk berpikir, yuk, inikah yang terjadi dengan saya, yaitu dengan gambar yang tadi. Jadi saya sibuk di masalah, jadi nggak bisa tidur, fisik dan mental gitu ya. Atau tujuan saya nggak jelas. Akhirnya saya muter-muter aja, akhirnya galau sendiri. Maka dengan demikian, maka ini menjadi langkah-langkah yang menjadi lebih ringan buat kita semua. Setiap orang pasti stuck. Bukan pasti. Pernah mengalami stuck dan mungkin akan mengalami stuck. Materi saya habis sampai di sini, Meg. Mungkin kita bisa sharing, tanya jawab, dan diskusi bagi yang ingin bertanya, monggo.
Ada yang ingin bertanya? Sebelumnya, Sepakat. sebelumnya saya mau bilang sama Bu Mar, ini amazing loh Bu Mar. Padahal tuh pada saat kita stuck kayak benang khusus ya teman-teman ya. Wah, simple banget ya cara Bu Mar ngomongnya. Hei, stop dulu. Dipisahkan antara emosi, perasaan, dan dia melihat dari segi objektifnya. Seperti yang tadi Bu Mar analoginya kayak berdiri di apa ladang padang jagung ya. Iya, kebun jagung. Kebun jagung isi vertically kita nggak bisa melihat dengan jelas. Nah ini penting sekali untuk bisa melihat secara objektif. Dan terkadang ya benar juga sih perlu tahu apa tujuannya, tahu masalahnya, dan apa yang perlu dilakukan dan bertanggung jawab atas sifat yang keputusan yang kita lakukan. Gitu. Tadi teman-teman ada yang ingin berkomentar, memberi saran atau bertanya? Sepertinya aman, Meg. Kita bisa pulang pagian, Meg. Kalau ditanya lagi nih Bu Mar, kalau ditanya lagi nih, sekarang sedang Halo, berdasarkan slide Bu Mar, siapa yang masih stuck atau sudah nggak stuck? Iya. boleh nanya nggak? Oh, boleh Halo. Pak Max. Oh, ya, Silakan. aku mau nanya lagi. Menarik sih Bu Mar, sorry ya, aku mau nanya bagaimana tanggapan Ibu dengan katanya masalah mengatasi masalah dengan masalah gitu kan. Ketika stuck ya lo ada aja masalahnya gitu dengan masalah lagi. Nah, itu gimana? Kayak pegadaian ya. Eh, tanganin apa dengan apa gitu ya. Ada di kelas. Banyak orangnya filosofinya kan punya orang masalah atasi dengan masalah lagi. Nah, itu mah gimana? Gitu. Apakah itu bisa efektif nggak sih sebenarnya kalau dalam ketika berpikiran stuck dan sebagainya gitu? Saya Masih. nggak punya filosofi itu sih, Pak. Karena saya jadi secara logika, kalau dia punya masalah, ditanganin dengan masalah. Kira-kira akan seperti apa ya, Pak Max ya? Kalau dalam hitung matematik apa berhitung, itu minus kali minus sama dengan plus sih memang. Tapi kalau ada hutang, ditambahin hutang, bukannya double hutangnya. Pinjol, ya toh? Kalau saya punya masalah, kalut. Ya kayak gini aja, saya kalut gitu ya, nggak bisa tidur, badan pegel-pegel, pundak sakit, ini kayaknya kolesterol atau bukan, ah bodo amat, yang penting gue makan. Yang gue makan adalah babat, isol, limpo, itu kan menambah masalah dengan masalah kan, hadapi masalah dengan masalah. Jadinya bukan hanya badan gue, bukan hanya pundak gue, asam urat segala macam pun naik. Itu logika saya ya Pak ya. Jadi saya tidak tahu dari mana filosofi itu dan maybe yang mengatakan filosofi itu punya sudut pandang yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya sendiri saya tidak akan melakukan itu sih Pak. Bagus Bu, itu buat cepat mati Bu. Makasih loh Dan. Ya bisa kalian jadi ingat matematika minus kali minus sama dengan plus toh. Terima kasih Pak Max ya. Ya teman-teman yang lain silakan. Saya penasaran, apakah yang saya sampaikan tadi bahasanya terlalu dalam kah buat teman-teman? Saya berusaha pakai bahasa yang sesimpel mungkin, mudah-mudahan tolong saya belajar untuk pakai bahasa sesimpel mungkin, mudah-mudahan teman memahami. Dan juga apakah itu terlalu too good to be true? Ah, nggak mungkin. Bu Mar ngomongnya gampang banget. Coba kalau Bu Mar ngadepin, gua kasih tahu, gua ngadepin. Beneran. Tanya loh Pak Basto. Ya, ada masanya saya malas banget ketemu orang, malas banget ngobrol orang gitu ya. Dan bisa aja gue bilang gue lagi sibuk, bisa aja kan gitu. Cuman ya tetap perlu, masa sih hidup gue sia-sia aja gitu kan. Gue apa yang bisa saya lakukan supaya tetap bermanfaat gitu. Jadi tetap melakukan aktivitas. Nggak gampang memang, tapi perlu manage. Pak Lukito tertawa tuh. Ada apa Pak Lukito? Kalau nggak, kita kan nggak ikut webinar ini. Apanya Pak? Kalau nggak lagi stuck kan nggak ikut Zoom ini. Artinya Gitu saya ya. lagi stuck juga. Iya. Gitu. Nah, pengen ini Bu Mal. Saya ngerti sih. Saya saya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, gitu kan. Nah, yang saya pengen kadang-kadang saya itu Pak Lukito, suaranya terputus-putus, mungkin videonya di off aja, Pak, supaya sinyalnya membantu. Ya, kecil Bu Mal. ya, oke. Ya.
Jadi ketika saya membaca berita, kadang-kadang itu membuat saya makin ngerem, makin stuck gitu. Oke. Apakah saya harus menjadi orang yang nggak usah baca berita aja? Mhm. Contoh kemarin baca kan, yang di Indonesia ya Quantum tutup, pabrik kompor tutup, 500 karyawan di PHK. Tadi baca lagi katanya Citibank Singapura bulan depan tutup. Sedang ke arah mana dunia ini gitu kan? Itu yang apakah lebih baik saya tidak membaca berita? Baik, terima kasih Pak Lukito. Disinilah letak power zone kita, Pak. Kita mampu memisahkan yang mana saya, yang mana bukan saya. Di mana saya juga mampu memisahkan yang mana dalam kuasa saya, yang mana bukan dalam kuasa saya. Keadaan ekonomi, keadaan macam-macam lah, politik, itu kalau dibaca memang bisa bikin drop. Oke, itu real, Pak. Pertanyaannya apa iya? Kita mau biarkan keadaan itu mengatur hidup kita, Pak? Apakah saya tertawa atau menangis? Itu ditentukan oleh keadaan politik. Apakah saya mau happy atau enggak? Itu ditentukan oleh keadaan ekonomi. Nggak bohong sih, nggak ada duit, nggak bisa senyum gitu ya, Pak ya. Tapi ada nggak yang bisa saya lakukan untuk keadaan itu? Maka kita perlu jelas bahwa bukan saya menutup diri dari berita-berita itu, enggak. Tapi ujian terbesarnya adalah mampukah saya tetap tegak berjalan dengan semangat walaupun keadaan sekeliling saya parah. Itu Pak, kita perlu punya zona kuasa dalam diri kita. Keadaan sekeliling parah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi apa yang bisa saya lakukan adalah dalam skop kuasa saya itu yang saya lakukan. Jadi nggak perlu menutup diri dari berita-berita itu, nanti malah ketinggalan, Pak. Berita-berita itu kita jadi tahu, jadi perlu ngapain? Diprediksi tahun depan ada 85 juta PHK atau apa tuh, waduh gitu ya. Tapi oke, itu berarti satu informasi buat saya supaya saya bisa mengatur strategi dari sekarang. Jadi berita itu bukan menakut-nakuti, tapi membuat kita lebih punya strategi, Pak. Gitu ya, Pak. Oke, thank you Ibu. Thank you juga Pak Lukito. So, saya ulangi bahwa ujian terbesar kita adalah bagaimana kita tetap tegak berdiri walaupun keadaan di sekeliling kita adalah runtuh. Bukannya kita mensyukuri atau apa. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau nggak bisa bantu, ya terus gimana? Sometimes kita bisa berada di lingkungan yang nggak sehat loh. Ada orang yang terus menyalahkan, ada orang yang terus mencibiri, ada yang terus meratapi. Tapi bagaimana kita bisa stand up dan terus melangkah? Itu ujian buat kita. Terima kasih Pak Lukito dan saya lihat Bu Keti angkat tangan, monggo Bu Keti. Thank you Bu. Ya, cuma menanggapi aja keadaan yang tadi Pak Lukito bilang, apakah hanya berdiri tegak atau tujuannya itu beralih atau tujuannya itu kurang kuat, Bu Mar? Oke, baik. Apakah harus dipertegas dengan tujuan hidup diri sendiri gitu? Oke, Just ya. curious aja. Baik, terima kasih Pak Bu Keti. Ya, tadi saya mengatakan tegak itu dalam arti kata kita tidak menutup diri dengan keadaan, namun kegiatan tetap berjalan. Nah, ketika kegiatan berjalan, tetap selalu melangkah ke tujuan. Tetap melangkah ke tujuan, bukan tegak diam aja ya. Tetap melakukan activity, walaupun keadaan di luar tidak sekondusif yang kita inginkan. Nah, ketika kita melangkah ke tujuan, memang kita perlu adjust dengan keadaan-keadaan itu. Kita perlu adjust. Misalnya diramalkan tahun depan, begini keadaan, maka kita perlu siap-siap dari sekarang bagaimana mensiasatinya. Kalau seandainya kita tahu besok mau hujan, pasti kita akan mulai siap-siap bawa payung, bukan? Ya, bukannya nggak keluar rumah.
Atau sama sekali nggak mau baca berita cuaca gitu. Justru berita cuaca bahwa besok bakal hujan, maka saya tahu hari ini saya perlu ngapain. Saya perlu bawa payung, bawa jas hujan, atau apa yang perlu saya lakukan supaya tidak menghambat kegiatan saya. Itu yang saya maksud, Bu Kety. Bisa jadi tujuannya di-adjust, bisa jadi menambah atau merubah strategi kita, atau bisa jadi ya jalan aja terus. Sometimes apa yang disampaikan belum tentu kenyataan yang sebenarnya juga kan. Nah, itu tergantung dari tujuan dan persiapan masing-masing. Terima kasih Bu Kety telah mengklarifikasi untuk menjadi lebih detail. Thank you. Oke, saya Bumar. kira ya Pak Lukito. Pak Lukito mau bertanya? Kalau aku baca dari judul ya, Bu. Ya. Apa pentingnya di tengah stuck ini yang penting kita tetap aktivitas. Dengan tadi fitin badan segala macam tadi, Heeh. biarpun aktivitas itu mungkin nggak langsung produktif dan menghasilkan sebanding dengan rupiah ya. Apakah itu maksudnya? Sebanding dengan rupiah ini saya bingung lagi nih. Ini saya tidak ngomong rupiah sih. Sebanding dengan tujuan kita, Pak. Tujuan kita apa dan itu yang kita jalankan. Judulnya memang agak nyeleneh, Pak. Creating activity in stuckness. Dalam keadaan stuck, kita tetap aktivitas, Pak. Ibarat kata masalahnya kita bungkus dan tetap maju gitu, Pak. Jadi kita tidak larut atau hanyut dalam stuckness, tapi kita keluar dari stuckness itu. Maksudnya begitu, Pak Lukito. Kalau dengan rupiah, saya nggak tahu deh, Pak, karena saya lagi nggak ngomong soal duit dan saya nggak tahu soal rupiah. Pak Lukito yang lebih tahu pastinya. Begitu ya, Pak Lukito? Ya, baik. Terima kasih, Pak Lukito. So, Meg, sepertinya waktu kita, Bu Kety masih mau bertanya atau lupa turunin tangan? Oh, oke, baik. Nggak apa-apa kalau gitu. Meg, saya kembalikan ke dirimu, Maggie. Waktu kita habis ya. Kayaknya udah nggak ada yang bertanya juga, jadi kita bisa foto bersama dan silakan, Maggie. Aku serahkan padamu. Terima kasih Bu Ma, terima kasih pada teman-teman. Nah, kini jadi akhir acara. Mari kita foto bersama. Silakan nyalakan webnya, kameranya, dan senyuman lebar pada malam ini. Cie. Saya senyum nih ya, saya senyum ya. Bu Dela, Bu Sri ada? Saya tunggu Pak ya. Peter, kalau berkenan, ada Edgar. Halo, Edgar. Oke. Oke, saya mulai foto dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, ada yang ingin. Kita mulai bergaya, Bu Maria? Oke, cheese. Atau begitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Saya juga melihat Pak Vence lama tidak melihat Pak Vence lagi. Salam sehat selalu ya Pak Vence. Ya Bu, sama-sama Bu Mar, Coach. Terima kasih. Terima kasih. Oke, so Meg, kita akhiri. Silakan Meg. Ya, kita akhiri, tolong jangan leave dari grup, karena dari sini nanti ada beberapa diskusi dan juga Bu Mar, timnya akan mengirimkan link untuk slide-nya hari dan rekaman yang di MetaMind punya website ya Bu Mar ya. Dan juga akan nanti di-linkkan, nanti ditujukan kepada forum MetaMind yang di induknya. Jadi stay tune, because bulan depan ada pembicara yang wow, menarik sekali. Oke, selamat malam pada teman-teman, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya dan diskusinya. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Malam, terima kasih. Terima kasih.